Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anawi Kuna dengan NIM 23615135. Di hari ini saya akan menjelaskan sastra angkatan 20 sampai sastra Saber. Sastra angkatan 20 atau sastra Balai Pustaka. Angkatan 20 juga dikenal sebagai Angkatan Balai Pustaka adalah gerakan sastra yang muncul di Indonesia pada awal abad ke-20 dipimpin oleh penulis seperti Sultan Takdir Alis Jahbana dan Abdul Muiz. Gerakan ini bertujuan mengangkat kualitas sastra di Indonesia dengan memperkenalkan gaya penulisan modern dan tema-tema yang lebih aktual. Banyak karya mereka diterbitkan oleh Balai Pustaka, penerbit yang didirikan pada tahun 1917 oleh pemerintah Hindia Belanda. Angkatan 20 membawa perubahan dalam penulisan bahasa Indonesia, memperkaya kosakata, tata bahasa, dan nilai-nilai moral serta sosial. Ini merupakan tonggak penting dalam perkembangan sastra Indonesia moden. Sastra angkatan 30 atau sastra pujangga baru muncul pada tahun 1930-an, mengekspresikan semangat nasionalisme dan perlawanan terhadap penjajahan kolonial dengan gaya penulisan eksperimental dan tema-tema keras. Angkatan 45 muncul pada tahun 1945 saat proklamasi kemerdekaan Indonesia, mengekspresikan semangat patriotisme dan revolusi melalui karya-karya yang penuh semangat perjuangan. Sastra angkatan 66 muncul pada tahun 1966, dipengaruhi oleh situasi politik Orde Baru, menekankan pada eksperimen dalam bahasa dan gaya penulisan serta menyuarakan kritik sosial dan politik secara tersirat. Angkatan 70 muncul pada tahun 1970-an, kritis terhadap Orde Baru, mengeksplorasi tema-tema kontroversial melalui gaya penulisan eksperimental. Angkatan 80 muncul pada tahun 1980-an, mengeksplorasi identitas individu, gender, dan modernitas dengan gaya penulisan introspektif dan pendekatan baru terhadap penulisan sastra. Angkatan 90 muncul pada tahun 1990-an, ledakan kreativitas dengan penggunaan bahasa bebas dan eksperimental, mengeksplorasi tema-tema kontemporer dan memanfaatkan teknologi digital untuk menjangkau pembaca. Angkatan 2000-an, periode dengan perubahan signifikan dalam cara penulisan dan penyebaran karya sastra. Muncul gen baru seperti sastra remaja dan fiksi populer, serta memanfaatkan teknologi digital untuk menyebarkan karya secara luas. Sastra akademik adalah kajian dan penelitian yang dilakukan terhadap karya sastra secara ilmiah dan sistematis. Beberapa aspek penting dalam kajian sastra akademik meliputi: 1. Analisis teks, memerlukan pemahaman mendalam terhadap teks sastra, termasuk analisis struktur, naratif, karakter, tema, gaya, penulisan, dan bahasa yang digunakan. Yang kedua, konteks historis dan budaya, pemahaman terhadap konteks historis dan budaya di mana karya sastra dihasilkan, termasuk faktor-faktor eksternal seperti kondisi sosial, politik, dan budaya pada saat itu.
3. Teori sastra. Menggunakan berbagai teori sastra sebagai kerangka kerja untuk menganalisis dan memahami karya sastra, seperti strukturalisme, feminisme, sastra teori, pasca kolonial, dan dekonstruksi. 4. Metode penelitian. Penggunaan metodologi kualitatif untuk menganalisis teks sastra seperti analisis teks, studi komparatif antara karya sastra, wawancara dengan penulis atau pembaca, atau analisis konten. Yang kelima, publikasi dan diskusi. Hasil penelitian seringkali dipublikasikan dalam bentuk artikel ilmiah, buku, atau disertai dan forum akademik seperti konferensi dalam seminar, memfasilitas diskusi dan pertukaran ide. Yang keenam, pentingnya interpretasi. Tidak hanya menganalisis karya sastra secara biografis, tetapi juga memahami berbagai interpretasi yang mungkin muncul dari teks tersebut, serta bagaimana pembaca berinteraksi dengan teks dalam berbagai konteks. Dengan demikian, sastra akademik merupakan disiplin yang penting dalam memahami, mengapresiasi, dan menganalisis karya sastra secara mendalam, serta menyumbangkan pengetahuan yang berharga tentang manusia dan budaya. Selanjutnya, sastra eksperimen. Sastra eksperimen adalah cabang dalam bidang sastra yang mengeksplorasi batas-batas konvensi sastra tradisional dan mencoba pendekatan yang inovatif dan eksperimental dalam penulisan dan struktur naratif. Ciri khas dari sastra eksperimen adalah penggunaan teknik-teknik yang tidak lazim, permainan bahasa, dan eksplorasi bentuk-bentuk baru dalam mengekspresikan ide dan pengalaman. Berikut adalah beberapa ciri dan karakteristik dari sastra eksperimen. 1. Penggunaan teknik-teknik non-konvensional. Sastra eksperimen sering menggunakan teknik-teknik sastra yang tidak bisa atau di luar konvensi, seperti potong-potongan teks yang tak berurutan, kalimat-kalimat yang tak lengkap, percakapan yang tidak jelas, atau struktur naratif yang tidak linear. 2. Pembongkaran dan pemantapan struktur. Penulis sastra eksperimen cenderung membongkar dan memantapkan struktur tradisional dan dalam penulisan menciptakan karya yang membingungkan atau membingungkan bagi pembaca. 3. Eksplorasi tema dan ide. Sastra eksperimen seringkali menggali tema-tema kompleks dan ide-ide yang tidak lazim atau kontroversial, serta mengeksplorasi konsep-konsep filosofis atau metafisikan yang rumit. Yang keempat, permain bahasa. Penulis sastra eksperimen sering menggunakan permainan bahasa, seperti penggunaan metafora yang tidak konvensional, bahasa yang ambigu, atau penciptaan kata-kata baru untuk mengekspresikan ide yang sulit atau kompleks. Yang kelima, partisipasi pembaca. Karya sastra eksperimen seringkali menantang pembaca untuk aktif
partisipasi dalam proses interpretasi, menghadirkan teka-teki dan memicu refleksi yang mendalam tentang makna dan pengalaman. Yang keenam, eksplorasi medium dan teknologi. Dalam era digital, sastra eksperimen juga sering memanfaatkan medium dan teknologi baru seperti teks interaktif serta digital atau eksplorasi bentuk naratif yang unik dalam media baru. Yang terakhir, yang ketujuh, keragaman gaya dan pendekatan. Sastra eksperimen mendapat berbagai gaya dan pendekatan yang berbeda termasuk surrealisme, dadaisme, absurdisme, postmodernisme, dan banyak lagi, yang semuanya mengeksplorasi cara-cara baru untuk mengekspresikan dan menyampaikan ide-ide sastra. Dengan demikian, sastra eksperimen memberikan wadah bagi penulis untuk mengeksplorasi batas konversi sastra dan menciptakan karya-karya yang inovatif, menentang, dan memprovokasi bagi pembaca. Yang terakhir, sastra siber atau sastra digital adalah bentuk sastra yang terkait erat dengan teknologi digital dan internet. Berikut adalah beberapa ciri dan karakteristik sastra siber. 1. Penggunaan media digital. Sastra siber menggunakan media digital seperti website, blog, aplikasi atau platform media sosial sebagai wadah untuk menampilkan karya sastra. Ini memungkinkan eksplorasi berbagai format seperti teks, gambar, suara, video, animasi, dan elemen interaktif lainnya. 2. Interaktivitas. Salah satu ciri khas sastra siber adalah interaktivitas. Dengan pembaca dapat berinteraksi langsung dengan karya sastra, membuat pilihan, menjelajahi konten secara non-linear, atau bahkan berpartisipasi dalam pembuatan karya. 3. Hiperteks dan non-linearitas. Sastra siber sering menggunakan struktur hiperteks dan nama pembaca dapat melompat ke bagian teks tanpa urutan linear tradisional. Ini menciptakan pengalaman pembaca yang non-linear dan membebaskan pembaca untuk menjelajahi karya dengan cara yang berbeda. 4. Kombinasi media. Karya sastra siber sering menggabungkan berbagai media seperti teks, gambar, suara, dan video untuk menciptakan pengalaman multi-sensori yang lebih kaya. 5. Keterlibatan pembaca. Sastra siber membangun hubungan yang dekat antara penulis dan pembaca, memungkinkan partisipasi pembaca dalam pembuatan atau interpretasi karya sastra melalui komentar, tanggapan, atau kontribusi langsung. 6. Eksplorasi tema teknologi dan digital. Sastra siber sering mengeksplorasi tema-tema yang terkait dengan teknologi dan dunia digital seperti identitas online, keamanan data, perubahan budaya, atau dampak teknologi terhadap hubungan sosial. Fleksibilitas dan evolusi sastra siber memiliki fleksibilitas tinggi dan terus berubah seiring perkembangan teknologi digital dan cara pembaca berinteraksi dengan media digital. Dengan demikian, sastra siber mencerminkan perkembangan zaman dan teknologi serta memiliki potensi besar untuk menciptakan karya-karya inovatif dan interaktif.
sekalian sudah menjelaskan sastra angkatan 20 sampai sastra siber. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.